sore, para hadirin saya hormati. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya mengaturkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat datang di acara perdana Yayasan Puspita Mahidara, Gria Buddha Gunung Sari, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya dalam mengikuti acara perdana kami yang memiliki judul Buddha Ya, yang sedang berlangsung secara daring di Instagram secara live, di media partner kami, dan secara langsung di Wantilan Pura Masjid di Gunung Sari, Peliatan. Perkenalkan, saya Ida Bagus Putu Indra Priyatna yang sebagai host di acara perdana kali ini. Sebuah kehormatan bagi saya dapat menjadi pembawa acara di mana menjadi inspirasi bagi generasi muda Bali di era modern ini. Saya mengaturkan terima kasih kepada pengurus yayasan yang juga telah mengadakan acara yang bertemakan budaya yang akan mengedukasi kita selama acara ini berlangsung. Sebelum mulai, saya akan memberikan profil singkat tentang Yayasan Puspita Mahidara, yaitu adalah sebuah organisasi atau wadah yang dibentuk oleh persaudaraan atau persemetonan di Gria Buddha Gunung Sari. Yayasan ini hadir untuk memperkuat serta memperkaya nilai dan ajaran leluhur dalam melestarikan budaya Bali dengan membuat kegiatan secara online maupun offline. Pertama-tama, salam hormat kita kepada Bapak Marlowe Bandem yang telah hadir di sini. Beliau adalah perintis pendirian Arsip Bali 1928 dan merupakan penanggung jawab dukungan teknis dari ITB Stikom Bali. Bersama-sama nanti akan kita saksikan juga pemutaran koleksi video milik beliau, dokumenter Arsip Bali 1928. Tidak kalah penting, telah hadir dua narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Ida Bagus Putra dan Bapak Dr. Bagus Wiranata. Insinyur Ida Bagus Putra, sedikit profil yang akan saya paparkan. Beliau merupakan seorang pemerhati budaya sekaligus tutor Dharma Gita di Peseraman Dharma Wasita Capung Mas dan Peseraman Yogadi Parama Buhya yang didirikan oleh Ida Pedanda Made Gunung. Lahir di Desa Peliatan pada tahun 1962, hingga kini beliau aktif menalin lontar dan berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan nyastra. Selain seorang pemerhati budaya, beliau merupakan pensiunan dosen Politeknik Negeri Bali. Selanjutnya, Dr. Bagus Wiranata yang telah hadir merupakan seorang keturunan Puri Peliatan. Beliau adalah seniman di bidang tabuk dan undagi barong serta sarana upacara pengabenan. Lahir di Desa Peliatan yang kental dengan jiwa seni, karya seni rupa yang diciptakan oleh beliau telah banyak tersebar dan menjadi sungsungan masyarakat. Adapun rangkaian kegiatan inti hari ini yaitu pemaparan dari narasumber, dilanjutkan dengan tanya jawab, lanjut ke acara pemutaran video arsip
Bali 1928 secara offline dan diakhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan oleh pengurus yayasan. Terima kasih juga kepada ITB Stikom Bali, kelihatan hari ini, Hello Ubud dan Berita Bali yang telah berkolaborasi dengan Yayasan Puspita Mahidara di acara kita hari ini. Adapun salam pembuka yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan kita, yaitu Bapak Ida Bagus Ide Sutarja. Tempat dan waktu dipersilakan. Om Swastiastu. Pemilet lan pemiarsa sanewangiang titiang, sedurung ngawit, ngiring nunasica ring ida sesuonan, ida betari sane melingga diriki ring pura Masjeti Gunung Sari, dumada saking pesuecan ida, acara sane kemargiang rahinane sane mangkin, presida memargi antar tur rahayu. Titiang pengurus yayasan ngaturang suksmaning manah majang ring iratu idadane sareng sami sane sampun presida rauh mau pupul liriki nagingin menekadi pinunas titiang. Uningayang titiang momentum titiang menyelenggarakan kegiatan puniki, kegiatan perdana puniki wantah nyarengin semeton titiang ring griya Gunung Sari sane jagi meyadnya ngaturang naga puspa ring ida betara lepas ida pedanda nabe abra sinuhun ida pedanda jelantik karang ring griya Karang Budakling. Punika mawinan acara puniki bertajuk budaya Niasa Naga Puspa sebuah persembahan. Titiang nenten panjang atur, titiang wantah ngaturang para mesuk semua ring ratu idodane sareng sami. Pemekasnya ne semeton titiang ring griya Gunung Sari, taler ring semeton tempekan titiang ring Sida Brahmana Temaja, sane menawita sampun wenten prauh hiriki. Bapak Marlo Bandem, pinaka wakil saking ITB Stikom Bali, pengurus yayasan sami, taler sane banget wangiang titiang, narasumber sane sampun presida rauh jagi nanggingin acara puniki. Dumada napi sane jagi katur mali jebos wenten pikolih nyane. Taler wenten wau kebaos napuyastane nggih narasumber sareng saking media online sane sampun nyarengin titiang aturang suksmaning manah taler. Punika atur titiang pinaka pemabah ring acara puniki mangkin sinap titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ida Bagus Ide Sutarja, Ketua Yayasan Puspita Mahidara untuk salam pembukaan.
Baik, pemirsa dan para hadirin, pada acara perdana budaya kali ini kita akan kupas tentang dari perspektif filosofi dan arsitek. Dalam mitologi Bali, naga adalah seekor ular raksasa yang menjadi simbol keterikatan dalam dunia. Naga menjadi binatang pujaan hampir di seluruh Asia Tenggara maupun negara lain yang sejak dahulu sudah mengenal binatang ini. Mitos atau legenda berlanjut sampai sekarang, khususnya di Bali, masih tetap ada dan menyatu dengan kepercayaan asli, sehingga menjadi suatu kepercayaan terhadap naga sebagai lambang religius magis. Jika diartikan perkata, naga puspa, ini yaitu adalah naga ya, artinya ular besar raksasa, dan puspa yang artinya bunga. Jika diartikan secara bersamaan, secara harfiah, itu artinya bunga naga. Namun yang terlihat bukanlah sebuah bunga. Satu hal lagi, sosok naga ini biasanya hadir di saat upacara pelebon kematian yang diadakan oleh keluarga puri atau raja. Namun kali ini sosok naga hadir juga adalah bentuk persembahan yang dihaturkan oleh keluarga Brahman. Pertanyaan pertama untuk Bapak Ida Bagus Putra. Alangkah baiknya jika pertanyaan awal itu pertanyaan mendasar. Apakah arti dari naga puspa itu sendiri? Jika ada makna berbeda atau terselip gitu di samping kata naga puspa. Silakan. Terima kasih Pemandu atas pertanyaannya. Saya sampaikan salam untuk semua peserta budaya kali ini, baik yang lain di sini hadir, dan pun yang sedang mengikuti secara online. Seperti dipaparkan tadi, memang ada naga puspa. Kemudian riwayatnya ada naga puspa ini tidak bisa lepas dari yang disebut naga banda. Bagaimana ihwalnya naga banda? Mari kita buka dari catatan babat dalam mencantumkan yang mana kemudian ini dijadikan referensi, ditulis ulang oleh Ida Perdana Nyoman Jelantik Oke dengan tulisan beliau berjudul Riwayat Perjalanan Danyang Astapaka di Bali. Beliau tulis sekitar tahun 2006. Bagaimana kita ketahui, Ida Perdana Nyoman Jelantik Oke, Wolakenya adalah guru besar Institut Pertanian Bogor, Profesor IPB. Jadi saya memilih karya beliau sebagai acuan dengan pertimbangan kepakaran seorang guru besar dalam menulis, tentu memakai referensi-referensi yang sudah dipertimbangkan akurasinya. Di referensi buku Riwayat Perjalanan Danyang Astapaka di Bali, beliau cantumkan salah satu referensi beliau adalah koleksi babat dalam milik Geria Tegah Udekeling. Kurang lebih demikian. Sehingga kita jadikan sebagai acuan. Riwayat Naga Banda tercantum di situ.
Tentang perjalanan hidup Bathara Hastapaka mungkin tidak mendetail kita telusuri, tapi yang berkaitan dengan keberadaan mulai adanya Nagebanda itu saja yang akan kita coba paparkan. Awalnya begini, kerajaan Gel-Gel pada zaman pemerintahan Dalem Waturenggong atau julukan yang memasyarakat bagi beliau Prabu Sileringgung, utawi orang-orang Bali di dunia pertopengan, pementasan topeng, beliau sering diberi julukan Dewa Engong. Sila Waturenggong, sila itu batu, Engong itu goyah, kinggang. Dalam Waturenggong memerintah kerajaan Gel-Gel di abad 16 sampai abad 17. Jadi tahun Masehinya 1530, 90 tahun beliau memerintah sampai 1620. Beliau sudah demikian mumpuninya memimpin Gel-Gel. Sudah pabisaikannya tentu sangat sakral sehingga mampu memposisikan beliau sebagai raja yang mencerminkan kekuatan-kekuatan dewa sudah dirasukkan ke fisik beliau. Tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan, kemudian kesidian-kesidian yang beliau bisa kuasai. Dalam Waturenggong berniat medikse. Kemudian beliau juga berniat menyelenggarakan upacara home di kerajaan Gel-Gel. Oleh karena itu, beliau mengirim utusan ke Majapahit untuk menur utawi mohon agar pendeta kerajaan Majapahit yang waktu itu adalah Dangyang Angsoke berkenan ke Bali mendikse beliau dan menyelenggarakan upacara home di Gel-Gel. Utusan dikirim, diterima di Majapahit, kembali ke Bali dengan membawa pesan. Kedatangan utusan di Bali setelah datang dari Majapahit, ini saya percepat ceritanya, diterima oleh Dalem Waturenggong dengan harap-harap cemas bagaimana jawaban Dangyang Angsoke di Majapahit sana. Si utusan dengan berat hati menyampaikan, Dangyang Angsoke tidak bisa memenuhi sepenuhnya undangan Raja Waturenggong, pinangan beliau untuk dijadikan nabi dan menyelenggarkan homayatnya. Tapi beliau Dangyang Angsoke menunjuk bahwa di Bali sudah ada adindanya beliau yang kesidiannya tidak kalah dengan beliau. Beliau tidak bisa datang ke Bali karena kerajaan Majapahit sedang bermasalah dengan kerajaan Keling waktu itu. Jadi ada perebutan kekuasaan di situ sehingga beliau tidak berkenan ke Bali tapi memberi